Jesus was Palestinian, free Palestine. Mengapa pro-Palestina menyebut Yesus orang Palestina? Jesus was Palestinian, free Palestine. Saudara, video yang baru Anda saksikan ini terjadi di kereta, di angkutan umum. Jesus was Palestinian. Jesus was Palestinian. Jesus was Palestinian. Nah, di video ini, di sebuah pusat perbelanjaan di kota Toronto, Kanada, acara bertemu Santa Claus yang seharusnya menjadi acara menyenangkan untuk anak-anak menjadi acara mengejutkan dan mengganggu akibat yel-yel pro-Palestina yang tidak pada tempatnya. Narasi Yesus adalah orang Palestina bukan hanya terjadi pada saat ini, yakni ketika perang Israel melawan Hamas terjadi. Pada tahun 2013, Presiden Palestina Mahmud Abbas menyebut Yesus orang Palestina. Tahun 2014, Dubes Palestina di Indonesia menyatakan hal yang sama. Tahun 2017, pada pesan Natal dari Bethlehem, Yesus diklaim sebagai orang Palestina. Ada pula profesor yang menyebut Yesus orang Yahudi, tapi berdarah Palestina. Media massa pun ikut-ikutan salah. Kantor berita Inggris BBC menyebut Yesus adalah orang Palestina, meski istilah Palestina baru digunakan berabad-abad setelah penyaliban Yesus oleh Romawi, penguasa tanah Yudea, bangsa Israel saat itu. Berita BBC itu pun sudah dibantah oleh media Israel. Nah, kini di tahun 2023, kebohongan sejarah kembali dimunculkan menjelang Natal. Seorang doktor sejarah pun gagal paham soal identitas Yesus. Sebuah buletin Kristen di Bethlehem menyebut Yesus sebagai pengungsi Palestina yang dibunuh oleh penguasa. Di media sosial cukup mudah ditemukan visualisasi Yesus Palestina. Mulai dari pencantuman bendera Palestina, Yesus memakai syal Palestina kafia, bahkan penyaliban Yesus pun dilengkapi simbol Palestina. Nah, mengapa pro-Palestina menyebut Yesus yang orang Yahudi itu sebagai orang Palestina? So Jesus was born in Bethlehem, Palestine. And regardless of whether you consider Bethlehem to be part of Palestine or Israel, you should at least come to terms with the fact that it is the birthplace of Jesus. Fakta Israel menduga kesalahpahaman fatal ini terjadi karena buta sejarah Israel modern. Yesus lahir di Bethlehem, wilayah Yudea 2000 tahun silam. Matius 2 ayat 1 dan 2 menyebut sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea. Pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Alkitab jelas menyebut Yesus sebagai raja orang Yahudi. Bethlehem, kota kelahiran Yesus, pada tahun 1993 diserahkan oleh Israel kepada Palestina demi perdamaian. Hal ini disepakati dalam kesepakatan Oslo. Jika Bethlehem adalah kota di wilayah Palestina sekarang ini, bukan berarti Yesus adalah orang Palestina, saudaraku. Sebab Yusuf dan Maria, ibu Yesus, adalah orang Yahudi yang tinggal di Nazaret. Dan Nazaret sekarang ini masih menjadi wilayah Israel. Lukas 2 ayat 4 tertulis, demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud. Yesus adalah keturunan Daud, Raja Israel yang berasal dari suku yang sama dengan Yesus, suku Yehuda. Jarak Nazaret ke Bethlehem 150 km. Yusuf dan Maria pada saat itu
berjalan kaki selama sekitar lebih dari 31 jam jika dikalkulasikan pada masa kini. Maria dalam keadaan mengandung hingga ia harus melahirkan ketika berada di Bethlehem. Anda bisa membacanya di Lukas 2 ayat 6. Saudara, Yesus bukan orang Palestina, tetapi Yesus mengasihi orang Palestina. Yesus mengasihi semua bangsa, Palestina, Arab, Yahudi, Israel, Indonesia, dan tentu saja semua bangsa di dunia. Karena itulah ia datang ke dunia untuk mati, menyerahkan nyawanya sebagai korban penebusan. Sehingga setiap orang yang percaya kepada Yesus tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Yesus datang ke dunia untuk semua bangsa. Namun identitas Yesus sangat jelas. Yesus lahir sebagai orang Yahudi, Yesus mati sebagai orang Yahudi, di salibnya ditulis Raja orang Yahudi, dan Yesus akan datang kembali ke dunia sebagai singa dari suku Yehuda. Anda bisa membacanya di Wahyu 5 ayat 5. Identitas Yesus tidak berubah. Yesus tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tetap sama, kasihnya tetap sama, dan yang jelas identitasnya pun tetap sama. Selamat menyambut Natal, salam damai dari Fakta Israel. Saya Monique Rakers.